saya Adi Sarita Aulia sebagai moderator dan saya akan memandu jalannya wawancara hari ini. Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang dampak revolusi mental terhadap mahasiswa ilmu ekonomi. Di sini saya bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Adi Sofian, FND, SE, MSI, seorang dosen ilmu ekonomi dan studi pembangunan dan pengajar pasca sarjana ilmu ekonomi FEB Unmul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suryaningsi, pengajar pendidikan Pancasila, kelas ilmu pemerintahan B, angkatan 2024. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Agus Budi Laksono. Perkenalkan, nama saya Encik Muhammad Fan Al-Wafal. Perkenalkan, nama saya Erik Fredrik. Perkenalkan, nama saya Putri Kantara Madila. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan pertama akan saya arahkan kepada teman saya bernama Putri Kamila. Baik Bapak Aji, izin bertanya, apa saja perubahan yang Anda amati pada pelayanan mahasiswa program studi ekonomi yang mendukung pada nilai revolusi mental? Itu saja. Baik, tadi pertanyaannya menyangkut revolusi mental. Perlu saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan revolusi mental. Pada prinsipnya revolusi mental itu adalah sebuah perubahan mental, mindset atau cara pandang dari yang sebelumnya dan ke depan. Nah, yang ke depan itu tentu adalah cara pandang yang futuristik, cara pandang yang lebih bagus, mengeliminir cara pandang sebelumnya yang dimana kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Anda adalah yang menyangkut unsur pelayanan di program studi ekonomi, ada 6 hal yang perlu saya jelaskan terkait dengan di satu segi pelayanan administrasi di jurusan ilmu ekonomi dan di segi yang lain bagaimana pelayanan tadi memuat apa yang disebut dengan revolusi mental. Setidaknya ada 6 hal yang perlu saya jawab di sini yang menyangkut perubahan di titik revolusi mental itu. Pertama, peningkatan integritas dan transparansi. Mahasiswa-mahasiswi mengetahui bagaimana pentingnya sebuah integritas dan transparansi. Integritas itu menunjukkan bagaimana ke depan kita melihat sebuah pelayanan itu yang lebih transparan dan yang lebih penting adalah menerapkan platform digital. Nah, kalau dulu platform digitalnya itu kan ya kalaupun ada tapi masih sedikit. Nah, sedangkan ke depannya kita menginginkan platform digital itu menjadi hal yang sangat penting dan prioritas. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan yang tadi terjawab. Saya mau bertanya lagi Pak. Yang kedua, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelayanan program studi ekonomi yang mencerminkan revolusi mental dalam konteks pendidikan? Baik, saya jawab pertanyaan Anda. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelayanan program studi ekonomi yang mencerminkan revolusi mental ada beberapa, di antaranya satu, perubahan budaya kerja atau etos kerja. Yang kedua, infrastruktur teknologi yang sekarang ini masih harus kita optimalkan. Kemudian yang ketiga, yang lebih penting, the man behind the gun-nya adalah sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah penerapan nilai revolusi mental secara konsisten. Jadi kita tidak menginginkan bahwa revolusi mental itu instan, tapi itu terus continue dan konsisten. Yang kelima, penting adalah perbedaan kesiapan mahasiswa. Karena mahasiswa berbagai macam latar belakang ini. Latar belakang adat yang berbeda, budaya yang berbeda, suku yang berbeda. Jadi kita menginginkan bagaimana revolusi mental ini pada akhirnya mengelaborasi daripada perbedaan kesiapan mahasiswa itu. Kemudian yang keenam tentu yang juga penting itu adalah pendanaan.
Karena kita mengetahui bahwa Universitas Mula Warman maupun Fakultas Ekonomi dan berbagai macam fakultas yang lain yang berada di Universitas Mula Warman, pendanaan kita ini relatif ya masih kecil ya, sehingga perlu ada skala prioritas. Kemudian yang 7, dalam konteks sosial budaya. Ini juga menjadi penting tadi seperti saya katakan, keberagaman daripada mahasiswa berbagai macam sumber atau asal itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi ya, antara manajemen program studi, antara fakultas dan tentu mahasiswanya itu sendiri. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, apa perubahan paling signifikan yang Anda amati di lingkungan program studi ekonomi sebagai dampak dari revolusi mental? Baik, perubahan yang signifikan yang kita rasakan ya tentu juga Anda mahasiswa rasakan, dan ini hampir di semua program studi itu adalah digitalisasi proses administrasi dan pembelajaran. Nah, tidak ada lagi kan sekarang ini kita yang ada mesin ketik manual, semua serba laptop, semua serba terakses, dan pembelajaran juga sebagian besar kita sudah mempergunakan media televisi di masing-masing kelas, dan hampir 99% dosen-dosen mempergunakan PowerPoint dan layar lebar. Itu yang paling signifikan. Yang kedua, terasa sekali itu adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Jadi kita antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain kan terlihat itu nilai, terlihat indeks prestasi, terlihat IP kumulatif, semua terlihat begitu. Jadi tidak ada yang tertutup di situ ya. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada pembentukan karakter. Nah, ini memang menjadi penting karena apa? Karena integritas, nilai-nilai revolusi mental, kurikulum, Anda mengetahui kemarin itu adalah kita kampus merdeka ya. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya sebuah pembentukan karakter itu. Kita ingin melihat sebuah komunitas mahasiswa yang memiliki karakter khas Indonesia, tetapi kita adaptif dengan modernitas. Kemudian yang keempat, inovasi dalam metode pembelajaran. Nah, tadi seperti awal yang saya katakan, betapa pentingnya inovasi di dalam metode pembelajaran. Dan saya pikir dosen-dosen kita hampir semua di seluruh fakultas, ya bukan hanya di ilmu ekonomi, memiliki inovasi dalam metode pembelajaran. Terima kasih Pak atas terjawabnya pertanyaan ketiga, dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk penutupnya, yaitu apa harapan Anda terkait perkembangan pelayanan revolusi mental di kampus di masa depan, dan apa saja aspek yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan program studi ekonomi. Itu saja, terima kasih. Ya, tentu ada harapan kita bersama untuk melihat apa yang menjadi perkembangan pelayanan revolusi mental ini. Yang pertama, transformasi digital yang lebih mendalam. Artinya yang lebih mendalam ini bagaimana pelayanan kita secara digital itu terkoordinasi, berada pada satu pintu. Nah, kadang-kadang kita mengetahui kan antara fakultas dengan fakultas yang lain ini saling tunggu menunggu gitu. Ada IP kumulatif yang cepat keluar, misalnya melalui portal tertentu, tetapi ada nilai-nilai yang masih lambat. Nah, kemudian yang kedua, peningkatan kualitas SDM. Tentunya harapan kita dengan adanya digitalisasi itu akan terbangun kualitas SDM kita yang lebih bagus. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesadaran nilai revolusi mental. Nah, ini penting nih, karena mahasiswa dan seluruh sivitas akademika diharapkan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai revolusi mental seperti integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nah, kayaknya kalimat yang gotong royong ini agak sedikit terjadi penurunan ini. Saya nggak tahu, selama ini agak sedikit jarang ya ada gotong royong di kalangan mahasiswa kita, mengerjakan apa-apa gotong royong, yuk gotong royong begitu kan. Yang keempat, kolaborasi yang lebih kuat dengan dunia luar. Nah, ini menjadi sebuah tekanan penting, bagaimana kolaborasi yang harus kita lakukan itu dengan dunia luar, maksudnya itu adalah di luar kampus.
ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, kota, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting kerjasama ini karena kita di kampus itu adalah sebuah entitas atau komunitas mahasiswa yang berbasis teori. Kemudian yang kelima, aspek. Nah, ini aspek yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan program studi. Pertama, keterjangkauan dan kemudahan akses layanan. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Yang ketiga, inovasi dalam pembelajaran dan pelatihan. Yang keempat, peningkatan sistem evaluasi dan pengawasan atau monitoring. Yang kelima, penguatan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. Dan yang terakhir, pengembangan komunikasi antar stakeholder. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Aji atas waktu, ilmu, dan wawasan yang sangat berharga yang telah dibagikan. Baik, terima kasih sama-sama. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi serta motivasi bagi kita semua. Amin.